Hai, apa kabar adik-adik? Seminggu kita tidak berjumpa, Kak Eli harap kita dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini ibadah teruna kita akan dilayani oleh Kakak Pebe. Sebelum kita masuk di dalam ibadah pada hari ini, mari kita masuk di dalam saat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya boleh terarah kepada Tuhan Yesus di dalam ibadah saat ini. Kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami kembali lagi datang kepadamu untuk memulai ibadah kami hari ini. Ya Allah, berkatilah ibadah kami agar berjalan dengan lancar dan juga agar berguna bagi kami ke depannya. Serta berkatilah kakak pelayan serta pelayan yang bertugas hari ini agar dapat menjalankan pelayanannya dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Dalam hatiku, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Teman-teman, sebelum kita membaca firman hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kembali lagi kami ke hadirat-Mu hari ini. Ya Allah, kami akan membaca firman hari ini, berkatilah firman ini agar berguna bagi kami ke depannya. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Amin. Teman-teman, pembacaan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8-13 yang berbunyi, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya.
mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Shalom Sobat Teruna, tema dari pembacaan kita pada hari ini ialah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Sobat Teruna, judul perikop pembacaan pada hari ini adalah nyanyian puji-pujian Daud. Nyanyian puji-pujian ini adalah ungkapan rasa syukur Daud atas dipindahkannya tabut perjanjian ke Yerusalem. Apa sih tabut perjanjian itu? Jadi tabut perjanjian disebut juga tabut Allah atau sama dengan tabut Tuhan. Tabut perjanjian bentuknya itu persegi agak panjang, kemudian terbuat dari kayu penaga, dibalut dengan emas murni di bagian dalam dan luarnya, jadi dari luar tidak kelihatan bahan kayunya. Kemudian juga ditutup dengan tutup perdamaian dan dihiasi dengan ukiran kerup. Kerup ini adalah suatu jenis malaikat yang bahannya itu dari emas murni. Dan di dalam tabut itu ditempatkan 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Kemudian ada juga gulungan kitab Taurat. Kemudian ada juga 1 buli-buli emas berisi mana, kemudian tongkat Harun. Jadi tabut perjanjian ini merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Selain itu juga, tabut perjanjian merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Oleh sebab itulah, tabut perjanjian sangat bermakna sebagai simbol kuasa dan kehadiran Tuhan yang Maha Kudus di tengah-tengah umatnya. Karena itulah, Daud sangat ingin tabut Tuhan itu berada di dekatnya di Yerusalem. Kira-kira begitulah penjelasan singkat mengenai tabut perjanjian. Nah, Sobat Teruna, jika kita perhatikan pada ayatnya yang ke-8 sampai 10, di situ Daud mau mengajak umat yang sedang berkumpul di sekitar tabut perjanjian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayatnya yang ke-10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Nah, pada ayat yang ke-8 sampai 10 ini, ada makna. Maknanya itu ialah bahwa seluruh umat Israel diajak untuk mengumandangkan semua perbuatan Tuhan yang ajaib atau penuh kasih bagi umatnya kepada seluruh bangsa di muka bumi. Jadi perbuatan ajaib dan penuh kasih dari Tuhan dirasakan bukan hanya pada masa kehidupan mereka saja, tetapi juga mereka rasakan dalam seluruh sejarah bangsa Israel. Kemudian di ayatnya yang selanjutnya, yaitu ayat 11 sampai ayat yang ke-13, di sini Daud mau mengajak umatnya untuk terus mencari Tuhan. Ayatnya yang ke-11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, di ayat yang ke-11 ini terdapat makna bahwa umat diajak untuk mendekat kepada Tuhan dan berharap kepadanya, sebab Dia adalah Bapa yang selalu melindungi anaknya dengan kekuatan tangannya. Jadi makna ini dapat memperlihatkan sebuah pengakuan dosa umat yang telah menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri dalam kehidupannya. Kemudian di ayatnya yang ke-12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Lanjut ke-13, hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub dan orang-orang pilihannya. Jadi di ayat yang ke-12 dan ke-13 ini memiliki makna bahwa umat diajak mencari Tuhan sampai menemukannya. Ajakan ini menuntut ketaatan dan tindakan konkret dari umat. Sebab
telah lama umat meninggalkan Tuhan dan semakin jauh tersesat. Oleh karena itu, melalui bacaan kita pada saat ini, umat diajak agar berusaha datang kembali kepada Tuhan dan mengingat kasih-Nya kepada mereka. Kasih Tuhan itu dialami dan kembali dirasakan melalui penyertaan-Nya dalam kehidupan mereka sehari-hari, mujizat-mujizat dan juga hukum-hukum-Nya. Jadi ajakan untuk mencari Tuhan ini ditujukan kepada seluruh bangsa Israel di segala zaman. Nah, Sobat Teruna, dari uraian yang tadi sudah kakak sampaikan, maka di sini kita dapat mengerti bahwa hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dipuji dalam kehidupan orang percaya. Kita harus senantiasa bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun yang terjadi pada kita saat ini bukanlah apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita harus tetap bersyukur karena yang terjadi itu merupakan rancangan Tuhan. Nah, Sobat Teruna tentu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Contohnya sekarang, di tengah pandemi COVID-19 ini, Sobat Teruna masih sehat, keluarga masih sehat, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kita semua bisa bangun tadi pagi, bernafas, dan pada saat ini mengikuti ibadah, itu semua bukan karena kemampuan kita sendiri, melainkan karena penyertaan Tuhan. Bayangkan selama ini kita ingat-ingat ada berbagai macam lika-liku kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, teman-teman, tetapi karena penyertaan Tuhan, hingga saat ini kita masih mampu bertahan. Nah, di sini Daud pun merasakan penyertaan Tuhan yang seperti itu dalam kehidupannya. Jadi penyertaan Tuhanlah yang membuat bangsa Israel memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin. Sobat Teruna juga perlu tahu bahwa kehadiran orang tua merupakan bagian dari pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jika pada zaman Daud, tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Allah serta penuntun umatnya, maka saat ini yang menjadi bukti bahwa Allah hadir dan menuntun kita ialah lewat kehadiran orang tua kita yang senantiasa pula memelihara dan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, patutlah kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan, serta selalu mengingat ajakan Daud seperti yang tertulis dalam pembacaan kita tadi. Adalah hal yang sangat penting untuk mencari dan mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan, Daud ingin agar umat mengerti bahwa ada perbuatan Tuhan yang ajaib dan ia ingin agar orang-orang memberitakannya. Oleh sebab itu, Sobat Teruna pun harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab, berdoa, dan juga melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar hadir dalam ibadah harian Minggu Persekutuan Teruna, tetapi ibadah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Daud di sini ialah dengan melakukan firman-Nya dan perbuatan kita haruslah mencerminkan firman Tuhan. Nah, jika hubungan kita dengan Allah sudah terjalin dengan baik, maka kita pun akan melihat banyak kejadian ajaib seperti yang Daud alami, sehingga kita pun dapat memberitakannya kepada orang lain, dan kita dapat menjadi panutan bagi orang-orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu dalam syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kami boleh mendengar firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kami belajar ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, dan untuk terus memberitakan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga memohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik itu dosa pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kiranya Tuhan sudi mengampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami,
Kiranya Tuhan selalu memberikan kedua orang tua kami kesehatan, Tuhan selalu memberikan umur yang panjang, damai sejahtera, serta sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk gerejamu GPIB Betania Makassar. Tuhan memberkati mulai dari KMJ serta PJ-PJ yang Tuhan tempatkan di sini. Tuhan memberkati keluarga serta pelayanannya. Tuhan sertai selalu dimanapun pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan utus. Begitu pula dengan majelis-majelis dan umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memperhatikan dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam pendidikan kami di sekolah. Tuhan memampukan kami agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan kami pun dapat mengerti talenta kami dapat mengembangkannya dan melakukannya untuk kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar terus Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, baik itu kejahatan, terorisme, maupun ya Tuhan yang pada saat ini terjadi COVID-19. Kiranya Tuhan mau pulihkan seluruh dunia ini dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan memberkati negara kami dari jajaran tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Tuhan jauhkan segala bentuk kejahatan yang akan merugikan negara kami. Dan biarlah ya Tuhan, pemerintahan yang ada di negara kami ini Tuhan mau berkati agar menjadi suatu pemerintahan yang mengutamakan keadilan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kiranya dengan kasih Tuhan, Tuhan mau sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan mau mempercepat pemulihan dan kiranya juga Tuhan mau mempercepat agar virus ini secepatnya hilang dari muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan, bagi mereka yang kehilangan kepala keluarga oleh karena COVID-19, mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kiranya mau memberikan mereka pekerjaan yang baru, mau menghibur mereka ya Tuhan, memberikan mereka selalu kekuatan, dan kiranya Tuhan mau menyertai dan membantu mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan memberkati juga, Tuhan mau pulihkan dari segala penyakitnya. Begitu pula teman-teman kami yang dalam minggu ini merasakan pertambahan umur ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar melalui pertambahan usia tersebut ya Tuhan, mereka dapat boleh lebih mengenal Tuhan dan boleh lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan PT dimanapun kakak-kakak berada ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati segala hal yang kakak-kakak lakukan ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan tetap mendekatkan kami kakak-kakak layan PT kepadamu, supaya apa yang kami beritakan, yang kami ajarkan kepada adik-adik layan kami, semuanya merupakan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayat 1. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik
Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sobat Teruna, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa penutup. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini, Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Sebentar ya Tuhan, ketika kami telah selesai ibadah, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas yang kami lakukan, agar setiap hal yang kami lakukan berkenan kepadamu. Berkatilah kami selalu, jauhkanlah kami dari segala yang jahat, baik itu mara bahaya maupun COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa dan ungkapan syukur kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, terima kasih kita sudah masuk di dalam ibadah teruna pada saat ini. Dan Kelly mau kasih ingat kembali bahwa tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Febe, yang Kak Eli boleh garis bawahi adalah carilah Tuhan. Nah, sebagai teruna-teruna yang kita berkegiatan di rumah, kita mulai mencari Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik yang sudah melayani hari ini, Kelly mau ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Kakak Pebe untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.